Dari hamba Allah dari Balung Jember, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Allahumma wabarakatuh. sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ashabihi. Bu ya, ini dari hamba Allah dari Balung Jember ingin bertanya, saya dan orang tua tinggal terpisah dan adik perempuan saya mau menikah. Bapak saya meminjam uang di bank konvensional untuk resepsi pernikahan adik saya. Saya sudah menasihatinya berkali-kali. Pertanyaannya, ketika resepsi nikah nanti, apakah boleh makan makanan yang berasal dari uang riba? Dan jika menolak makan masakan tersebut, bagaimana alasannya agar orang tua itu tidak tersinggung, Bu ya? Mohon pencerahannya. Baik, yang pertama dan utama yang harus difahami bahwasanya tujuan daripada tasyakuran, apakah tasyakuran pernikahan, walimah pernikahan, atau haji, atau yang lainnya, itu tujuannya adalah dalam irama mensyukuri nikmat, agar nikmat itu ditambah oleh Allah dan mendapat ridha Allah. Sebab ujian kan ada dua. Pertama adalah dikasih musibah, nggak sabar, adalah juga tidak selamat, atau diberi karunia tapi terlena. Ya sebenarnya kayak begini ini kan ingin mendapatkan ridho Allah. Nah, kalau sudah tahu tujuannya mencari ridho Allah, tentunya jangan dengan sesuatu yang menjadi sebab Allah murka. Kalau pilihannya dua, resepsi dengan harta yang ada haramnya, ya kan, sama tidak resepsi, yang penting pernikahan halal, ya nikah saja halal, nggak pakai resepsi, jangan maksain. Akan tapi masih bisa sebetulnya perbandingannya resepsi dengan modal yang campur dengan yang haram, atau halal tapi sederhana. Ambil sederhana. Bukankah kita cari ada ridho Allah? Nah, biasanya kalau sudah ada tanda orang mengadakan acara syukuran kan dilihat orang gebiar. Kemudian kok kemasukan sesuatu yang haram lalu dia tidak peduli, maka sesungguhnya biasanya adalah di dalam hidupnya biaya gaya. Untuk dipandang orang bahwasanya dia adalah orang yang cukup layak, meriah yang dipaksakan. Sehingga kalau itu pengantin hasil ngutang, apalagi ngutang riba, maka pernikahan itu adalah ya gebiar sesaat. Setelah itu mestinya bulan madu jadi bulan garam, istilahnya begitu. Akhirnya harus mikir utang. Ini adalah problem jiwa, problem mental. Tapi kalau orang biasa dengan kesederhanaan, menikah yang penting halal. Ya, resepsi kalau bisa nyembelih onta, oke lah. Nggak bisa onta kerbau, nggak bisa kerbau kambing, nggak bisa nyembelih ayam. Yang penting kan halal tujuan. Cinta kan milik berdua, bukan untuk dipamerkan orang sementara di dalamnya adalah terjadi kerusakan di dalamnya. Itu saja. Ini yang pertama dan utama. Mohon siapapun ingin menikah, wanita yang paling berkah kan yang paling murah, paling sederhana maharnya. Termasuk diikutkan dalam mahar ini adalah urusan resepsi segala macam, bukan banyak tuntutan. Kalau sudah banyak tuntutan itu kadang merepotkan ya. Enggak, bahasa sederhananya cari mertua yang lain begitu, karena hidup nggak boleh dengan yang haram. Karena kadang-kadang ini memaksakan dengan yang haram itu aneh, Pak. Sebab kita melihat pernah ini kejadian, bahwasanya seorang calon mertua memaksa anaknya harus mengadakan resep begini. Akhirnya apa? Sang calon laki-laki ini harus menjual salah satu something ia miliki, dan itu untuk mencari uang, motornya harus dijual untuk resepsi. Setelah resepsi gimana dia kerja? Bingung dia. Sehingga tambah tidak karuan hidupnya karena motornya sudah tidak ada. Sementara yang bekerja adalah apa? Motornya itu. Masya Allah. Kayak gini-gini. Makanya hidup kalau gaya memaksa itu berarti bukan karena ingin dipandang Allah, tapi karena ingin dipandang manusia. Kalau sudah hidupnya orang ingin dipandang manusia, nggak akan puas. Karena selalu ingin dilihat, wah. Punya ini. Tersiksa dia hidupnya hanya untuk disanjung oleh manusia. Baik. Ini adalah bahan renungan. Kemudian, bagaimana menyikapi kita kalau ternyata ada satu orang hartanya dari misalnya kayak tadi pinjam dari konvensional. Tentunya konvensional adalah harus kembalikan dengan cara tambahan, ada ribanya. Maka sesungguhnya kalau bertobat dari riba itu kan cukup mengembalikan pokoknya saja, tambahannya tidak, itu cukup dianggap sebagai cukup riba. Artinya di dalam peminjaman semacam itu ada halalnya, ada haramnya. Artinya telah bercampur antara halal dan haram. Halalnya adalah pinjaman 1 juta dikembalikan 1 juta. Haramnya adalah kemudian karena ini sudah digabungkan menjadi rusak semua, sehingga ulama mengatakan hal-hal semacam ini adalah kayak dipukul rata, salah semuanya. Karena apa? Karena satu paket. Nah, tapi pada kenyataannya sesungguhnya kalau kembali kepada cara tobatnya orang yang minjam riba, kalau minjam riba 1 juta harus kembali 1.200.000, tobatnya adalah apa? Yang meminjamkan uang tobatnya adalah
mengambil pokoknya saja. Mengambil pokoknya saja. Jadi bukan mengambil tambahannya. Nah, berarti dalam hal ini dosanya seorang yang meminjam ini dengan riba ini adalah dosanya bermacam-macam, diantaranya menolong orang di dalam memakan riba, kan begitu ya. Kemudian juga ya kekurangan ajaran kepada Allah, sesuatu yang dilarang kok masih dilanggar. Dan yang harus difahami bahwa dalam urusan riba bukan harus selalu dirugikan. Yang jelas itu melanggar Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun ya makanan yang disajikan oleh orang yang masih berurusan dengan riba, tapi kok masih ada campuran harta selain dari dunia riba, ini mungkin catatan di sini. Kalau ada selain dari riba, maka jatuhnya makanan di situ adalah subhat, tidak bisa dikatakan haram mutlak karena memang ada halalnya, dan juga tidak bisa kita katakan halal mutlak karena ada haramnya. Maka kalau memang tidak menyakiti hatinya, Anda menghindar. Tapi kalau menjaga hatinya, Anda makan. Pun yang Anda makan bukan bagian ribanya. Nah, kecuali ada orang menyodorkan ke mulut Anda, ini saya dapat riba, tambahan riba, rupiah berapa? 1 juta, ini tak jadikan roti makan. Oh, nggak boleh kita makan. Karena jelas-jelas itu adalah murni riba, semacam itu. Jadi menjaga perasaan orang beriman juga penting juga. Tapi dengan catatan itu tadi, kalau haramnya bukan haram mutlak. Kalau haram mutlak ini hasil ribaku. Kalau itu kan masih kelas pinjam tadi ya. Ini hasil ribaku nih loh. Aku jadikan prasmanan ini. Maka kita tidak boleh memakannya, seperti itu ya. Dan untuk menyelesaikan ini sederhana, kembali kepada yang kami sampaikan pertama, biasakan dengan kesederhanaan. Kalau Allah memberikan kepada Anda kecukupan, alhamdulillah. Kalau ternyata belum, karena biasa dengan sederhana, maka dia tidak akan pusing, tidak akan capek. Allah alam bisawab. Baik Bu ya, tapi terus bagaimana cara dia untuk menasihati orang tua Bu ya? Menasihati itu, kalau menasihati jangan pada waktunya. Kalau nasihati pada waktunya Anda ngajak perang, beliau akan bertanya, mana kau nak ngasih duit? Itu. Nasihati dalam keadaan selain itu. Jauh-jauh hari, gitulah. Mungkin atau kita memberikan contoh, bah sebetulnya kita ini kan perlu uang, tapi ada minjami dari dunia konvensional, bah. Tapi kata suami gini-gini, jadi berpura-pura begitu, nggak boleh kadang-kadang. Kan masuk di hatinya pelan-pelan. Jadi kadang-kadang kita ini melarang itu kalau sudah pada waktunya, ya perang kan, dia sudah nyewa ini, sudah ini dan sebagainya, sudah terlanjur pesan yang mahal-mahal. Anda ngajak perang kan begitu. Jadi merencanakan kebaikan itu harus. Jadi jauh-jauh, kayaknya adik saya akan nikah di 4 bulan yang akan datang. Abah kayaknya lah si punya kita masuk, bah. Sudah ada dana belum? Kalau kita carikan pinjaman yang halal. Maksudnya gimana sih nak? Ya jangan sampai konvensional dong bah, nanti gak berkah dong. Jauh-jauh. Jadi nanti abahnya, karena sudah ada rambu-rambunya, kalau cari pinjaman pasti yang bukan ada ribanya. Tapi kita ndak pernah ikut-ikut, maunya cerewet tok. Ya ini minta dilempar piring, begitu menurut kan kita perlu akhlak dan adab. Baik ya, Masya Allah. Terima kasih Bu ya atas jawaban yang. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.